Juga nasihat saya buat Gus Idris official, jangan sering-sering menggunakan mediumisasi ya, mediator, berbahaya sekali. Kami lebih berpengalaman dari antum, sudah lama sekali ya, dari tahun 2004 kami soal mediumisasi dan mediator. Ada hal yang enggak antum pahami dalam mediumisasi, dan saya lihat beberapa ada kesalahan ya, kekeliruan sedikit, dan kontaminasi dalam tubuh mediator itu sudah full. Jadi kadang-kadang apa yang ditarik ke tubuh mediator itu bukan jin yang kita tuju, bukan jin yang kita maksud, tetapi itu adalah jin-jin yang masih ada dalam tubuh mediator. Entah itu jinnya sudah lama di tubuh mediator atau jin yang baru masuk, ya, terkontaminasi sehingga mengaku jin dari sini dari situ, padahal itu jin yang memang sudah lama di tubuh mediator. Kadang dia narik, yang ketarik bukan jin yang maksud, tetapi jin yang lainnya. Intinya ya, sudah sering saya katakan, hati-hati menggunakan mediator, hati-hati menggunakan teknik mediumisasi. 3 bulan saja, 1 bulan saja itu sudah terkontaminasi, apalagi mediator cuma itu saja, sudah pasti kontaminasinya sudah full ya. Saya lihat mediatornya, nanti lama-lama kalau kita nggak bimbing mediatornya, ini bisa hang pikiran mediator ya, bisa gila kadang-kadang ya, banyak kasusnya itu. Hati-hati ya. Saya lihat itu orang-orang yang menggunakan mediator itu begitu banyak kasusnya, di mana mereka itu datang ke saya untuk menutup portalnya ya. Kadang sering kejang, kadang sering lupa, hang pikirannya, kadang ngaco ngomongnya ya, ngawur ngomongnya. Hati-hati, portalnya semakin terbuka lebar kalau dia nggak paham masalah mediumisasi. Ini orang-orang hanya untuk konten, tetapi nggak melihat madorotnya begitu. Hati-hati ya. Nasihat sebagai kaum muslimin kepada Gus Idris official ya. Lagi Gus, apa ini Gus, ada yang bilang dari channel lain mediator yang itu aja bisa membahayakan mediator Gus ya. Apakah Gus Idris portalnya juga terbuka sehingga bisa diserang? Selain itu yang baru belajar apa bahaya? Begini, kalau masalah itu ada channel lain, lihat dulu channelnya itu subscribe-nya lebih besar atau lebih rendah. Itu aja pemirsa. Yang mengatasnamakan kami sok paling pengalaman lah. Nah, kalau bilang seperti itu kan hanya YouTube itu kamuflase pemirsa. Jangan langsung percaya real 100%. Enggak, YouTube itu bisa real 100%. Apalagi subscribe-nya masih rendah, mengatasnamakan ustadz lah atau apalah. Ya, mediatornya itu aja. Memang itu aja, tapi beliau sudah pengalaman jam terbangnya daripada ente. Begitu aja. Ya. Beliau lebih sering menangani pasien daripada ente. Itu aja. Sudah bisa menetalisir. Ada yang bilang terkontaminasi lah atau apalah ya. Ya karena Anda saja yang merasakan ilmunya seperti itu ya. Ingat, tubuh halus itu ada 7. Mungkin Anda belum paham di sini, merasa paling benar ya. Sukma manusia ada 7. Anda sudah mengerti nggak tentang sukma itu? Sudah mempelajari nggak? Saya tahu kok videonya, tapi saya senyum aja, nggak apa-apa lah. Saya tahu ada yang channel bilang seperti itu, nggak apa-apa lah. Ada yang mengkritik saya dengan Kang Ujang. Ya nggak apa-apa lah, mungkin dia sementawanya sebatas itu saja, gitu aja. Tapi nggak apa-apa, kita umat muslim saling nasihati nggak apa-apa. Emang orang yang belum makan daging gajah ya kaget nanti. Belum mempelajari tentang ilmu tubuh halus, belum mempelajari tentang sukma, Mas, gak usah langsung gorong, Mas. Ya, memang betul. Orang yang belum makan daging gajah, dia akan kaget kalau makan daging gajah. Tapi lebih lucu lagi kalau dia cuma makan daging gajah tapi belum pernah menyembelih gajah itu sendiri. Ya. Kemudian tanggapan Gus Idris official terkait masalah sukma, ya. Begini, Ustadz Idris Al-Marbawi, ya.
Antum menanyakan saya tentang masalah sukma dan sebagainya, tentang masalah ruh dan sebagainya, tentang masalah latifah. Antum bahasakan kemarin kalau nggak salah itu dengan jiwa yang lembut, kalau tidak salah. Jiwa yang lembut. Saya sepintas melihatnya itu, sekali saya lihat videonya itu. Ya, begini, semua itu ada referensinya Ustadz ya. Semua ada referensinya. Tidak anggar ngomong bicara atau berdasarkan tajribiyah, waqi'iyah dan sebagainya. Tidak. Ulama juga ada tajribiyah. Bahkan ada istilah istiqra. Itu adalah pengkajian, pendalaman dengan pengalaman-pengalaman yang mendalami. Yang meluas begitu. Yang namanya istiqra. Tajribiyah, waqi'iyah begitu. Berbicara ulama berbicara begini nggak sembarangan. Bukan berdasarkan imajinasi, khayalan dan sebagainya, tapi di situ ada praktek, ya, ada dasar juga, dan dasar itu menguatkan begitu. Kita sebagai muslim maka dasar kita adalah Al-Quran, hadis Nabi, makalah-makalah para ulama, kitab-kitab para ulama ini. Saya berbicara, mungkin antum belum melihat channel saya Ruqyah Aswaja Official yang membahas masalah sukma part 1 dan part 2. Itu pun masih ada part 3, 4, 5 dan sebagainya. Dan sudah saya bahas lama sekali di pelatihan-pelatihan. Bahkan sudah saya tulis di buku ini, ya, di buku Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran juz 1 dan juga Faidul Manan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran juz 2. Kemudian juga ada di Faidul Manan Fitaraki ila ma'arijil ihsan, ini lebih lengkap lagi pembahasan masalah latifah, masalah sukma, masalah cakra, masalah sedur papat mau pancer saya bahas di sini. Begitu. Dan bukan cuma materi. Bukan cuma materi. Senior-senior yang menonton mungkin sudah paham ya. Kan saya sombong, enggak, saya cuma nasihat. Nasihat. Ya, nasihat. Nah, masalah sukma sudah saya bahas di sini. Ini kitab Ar-Ruh, hampir 1000 halaman ya. 1000 halaman tentang tuntas membahas masalah ruh dan sukma di sini. Ya, ini 1000 halaman kitab Ar-Ruh. Dan juga kita membaca kitab di sini Syarhus Sudur Bisarhil Hala Mauta wal Kubur. Imam Suyuti ini juga menyinggung masalah sukma. Ini juga menyinggung masalah sukma, ya. Dan juga kitab Imam Ghazali, masalah kitab Mishkatul Anwar. Ini juga membahas masalah ruh yang 5 dan masalah latifah-latifah. Ya. Saya tertarik sama Ustadz Idris Official. Nanti saya mungkin akan publik ketika bertemu dengan beliau. Saya ingin tahu referensi beliau apa. Kita sama-sama mungkin buka kitab ya. Beliau baca kitabnya depan saya dan terjemahkan depan saya juga. Saya akan menerjemahkan kepada dia. Referensinya apa masalah sukma beliau? Referensinya apa? Kita akan nanti sama-sama mengaji gitu. Apa referensinya? Kitabnya apa begitu? Ya, nggak sembarangan berdasarkan pengalaman. Semua orang punya pengalaman dan pastinya pengalaman orang-orang berbeda-beda. Referensi yang penting di sini, panduan di sini yang penting. Kita orang Muslim, apa panduannya begitu? Bukan anggar bicara dan sebagainya, tapi ada panduannya. Ada panduannya. Kita akan ketemu nanti sama Ustadz Idris Official. Mudah-mudahan streaming ini sampai kepada beliau-beliau. Nah, di sini sudah dibahas panjang ini pembahasan ruh. Panjang di sini masalah ruh. Waqalat firqatun ukhra min ahli al-hadis wal fiqh wat tasawuf ar-ruh ghairu nafas. Qala Muqatil bin Sulaiman al-insan hayatun wa ruhun wa nafsun. Fa idza nama kharajat nafsu allati yajilu biha al-asya wa lam tufarikil jasad bal takhruju ka hablin mumtaddin lahu su'a fa yara ru'ya bin nafs allati kharajat minhu wa tabqa al-hayatu war ruhu fil jasad fi yatagallabu wa yatanaffas fa idza khurika wa raja'at ilaihi asra min tarfati 'ain fa idza arada Allah azza wa jalla ayyumitahu fil manam amsakatil kan nafas allati kharajat. Ini semuanya huruf gundul ya, huruf gundul. Jadi bukan terjemahan dari YouTube, terjemahan dari Google, artikel dari Google atau bukan dari ahli-ahli pakar yang lainnya. Begini, Ustadz ya, dengarkan baik-baik. Dan semua praktisi Ruqyah Aswaja dan KBRA. Nasihat untuk semuanya umum, termasuk diri saya sendiri. Masalah sukma, ya, ruh. Kulir ruh min amri rabbi, yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh, katakan ruh itu termasuk Tuhanku. Makanya Imam Ghazali mengatakan ruh min alamil amr, karena di situ min amri rabbi. Maka ruh di sini min alamil amr yang tidak sama dengan jasad, yang tidak sama dengan jauhara materi yang ada di dunia ini begitu. Karena ini urusan Allah. Makanya mentok dia memikirkan ruh ini manusia tidak ada yang bisa. Begitu. Ulama
mengkaji lebih dalam lagi, termasuk Imam Ghazali dengan praktek mujahadah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ruh, maka muncullah ilmu-ilmu yang dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, dan di kitab beliau-beliau ini. Ini rangkuman Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali, juga ada kitab Mishkatul Anwar di sini yang membahas tentang 5 ruh dan latifah-latifah. Nah, begini. Ya. Masalah ruh itu masalah masuk dimensi alamul ghaib. Ya. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Allah yang mengetahui hal yang gaib dan syahada. Ini syahada. Alamul muluk ini syahada. Alamul malakut, lahut, jabarut, nasut itu masuk alamul gaib, alamul amri dan berkaitan dengan ruh. Maka ketika seseorang itu membahas atau memperdalami masalah ruh, yang menjadi sandaran dan rujukan adalah pakar-pakar masalah ruh ini. Siapa pakar masalah ruh ini? Tidak ada lain, sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran.